Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Pratiwi Erawan, NPM 5021240. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar kurikulum dengan mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan pada pertemuan kedua. 1. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang berarti pelari, serta curere, yang berarti tempat berpacu. Dulu, istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. 2. Menurut Dr. Nana Sutjana, dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, karya Dr. Nana Sutjana disebutkan, pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Yang ketiga, menurut Saylor, Alexander, dan Lewis, menurut ketiga tokoh tersebut, kurikulum merupakan sebuah upaya yang diadakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk menstimulus peserta didik belajar, baik belajar di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun ketika berada di luar sekolah. 2. Prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Prinsip yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip yang ketiga, kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi masyarakat atau orang tua adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. 4. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi,
Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang konsep dasar kurikulum pada pertemuan kedua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.